kalian gampang kobongnya. Kalian nggak lihat semuanya, langsung jebret. Roh judulnya beker. Jadi saya nggak mau nih kalian berasumsi bahwa saya tuh sedang menyakiti kalian. Enggak. Bener nggak sih? Jadi enggak. Buat dodol loh. Wong yang ketangkep bukan saya. Ya bener. Lu aku mangan bakso lo nih pinggiran kos WB. Aku mangan sego pecel lo nih pinggiran kos WB. Tapi saya selalu mengingatkan hati-hati ya Mbak. Nggak salah kan saya ngomong? Salah nggak sih sebenarnya? Hah? Bener Mbak, uripe wonge kok tegang terus cerita masalah manuk, jare manuk, cerita masalah pelakor, jare pelakor, masalah undang-undang, jare undang-undang, terus masalah majikan, jare gak iso handle majikan, masalah agent yo jek salah meneh, kan yo repot toh, uripmu iki repot, yakin repot banget dan tegang, kehidupanmu itu penuh dengan ketegangan. Dan ngewedi, sembarang wedi. Kenapa? Kancong, wah Yuni nggak status apa lagi? Kita serang, wah iya. Yuni nggak apa? Kita serang, wah sangar pokoknya. Jadi kadang-kadang ikut tunggu yo Mbak. Dengan pola kalian, dengan gaya kalian, aku cuma mikir, Yuni itu sendiri loh. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia tidak punya tim. Dia tidak punya teman yang bersamanya. Yuni itu sendiri, cuman follower saja yang selalu mendoakan saya. Kadang-kadang aku ngomong jujur sama kalian, nelongso Mbak. Kadang-kadang kalau saya boleh jujur, saya kadang-kadang nelongso. Saat saya tidak memiliki teman, saya tidak memiliki tim, dan saya dihujat, aku kini nelongso. Kenapa sih aku mati-matian memperjuangkan? Kenapa sih aku mati-matian mengingatkan? Sementara saat saya mengingatkan, rasa terima kasih pun gak ada. Itu nelongso. Ada kalanya aku nelongso juga. Tapi ayahku selalu bilang, lakukan yang terbaik versi kamu karena Tuhan sedang melihatmu. Jadi jangan sampai kamu sama dengan mereka. Saat kamu dihina, dicaci maki, itu karena kamu mampu melakukan yang terbaik. Dari situlah saya tetap bertahan. Kadang-kadang saya capek loh Mbak. Kadang-kadang saya capek. Kadang-kadang saya tahu itu play victim. Kadang-kadang saya tahu itu hanya mengadu domba saya capek. Saya sakit hati. Saya kadang-kadang nangis juga. Karena sebenarnya saya tahu kalau saya itu dibohongin tuh saya tahu. Tapi saya selalu ingat kata-kata orang tua saya. Jika kamu sudah berani melangkah untuk membantu orang lain, jangan pernah mundur. Lanjutkan perjuanganmu dengan versimu. Jadi kadang-kadang aku cuma pingin bilang, aku itu sendiri. Kalian lawan dengan bolo Kurowo sakmono kae. Banyak loh. Dan saya selalu bilang, Tuhan biarkan. Karena buah karma tidak semanis buah kurma. Hari ini kamu perlakukan saya seperti itu, suatu saat Tuhan tidak akan pernah keliru. Kamu Facebook boleh nama palsu. Kamu YouTube boleh nama palsu. IG boleh nama palsu, tapi Tuhan tidak pernah salah memilih. Tuhan dan karma tidak akan pernah salah pada alamatnya. Jadi saya selalu berdoa seperti itu. Aku selalu bilang sama Tuhan, Tuhan jaga aku dong. Tuhan, kira-kira kalau saya seperti ini salah nggak Tuhan? Tuhan kalau seperti ini salah nggak? Saya selalu bertanya sama Tuhan. Saat saya mau tidur, setelah saya bangun tidur, saya selalu ucapkan, Tuhan, rencana apa yang Engkau berikan padaku hari ini? Tuhan, konten apa yang akan Engkau berikan aku pada hari ini? Karena saya nggak punya teman curhat. Saya nggak punya teman. Sekali lagi saya tuh nggak punya teman. Tengah malam, saat saya mau tidur, selesai buat judul untuk sebuah YouTube, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah selesaikan hari ini dan jaga saya saat saya tidur, bangunkan saya besok pagi Tuhan. Dan di pagi hari, saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, hari ini, pagi ini, Engkau jaga aku, dan konten pagi ini semoga menjadi berkat buat orang lain. Itu yang selalu saya berikan dan saya katakan pada Tuhan. Jadi kalau konten saya itu nggak ada namanya berpikir besok itu konten apa.
Saya nggak pernah berpikir besok konten apa, besok ada apa, itu nggak, saya nggak pernah mikir. Saya jalanin aja. Tiba-tiba ada orang kemarin Nancy sama Wahyu sama Weni tak kasih tahu bocoran satu, dimana saya memiliki deadline sampai tanggal 31. Itu mereka tahu bahwa saya itu nggak cuman buat konten itu aja. Jadi saya cuman mikir, ya Tuhan, kok segitunya ya, sampai segitunya menyakiti saya. Saya kok sendiri loh, kalian tuh bawa balok rowo dan kalian ngibahin saya kemana-mana, dan saya tuh nggak ada waktu untuk menyakiti kalian. Saya tuh nggak ada waktu sama sekali menyakiti kalian. Mbak Eni, terima kasih sawerannya. Tetap aja nangis ya. Jadi saya cuma pingin bilang sama kalian bahwa saya itu sendiri loh. Saya bantu orang itu sendiri. Saya mengingatkan kalian itu sendiri. Saya cuma punya dekengan di atas itu sama Tuhan loh, Mbak. Oh, Miss Yuni nangis-nangis cari simpati. Bukan cari simpati ya. Kadang-kadang aku cuma mikir, kebacut kalian itu. Sesama orang Indonesia ada orang lain membantu dengan versi dia. Kok kalian bengong? Dan dikatakan saya muka dua. Ya, Tuhan semoga Engkau angkat derajat saya dengan mengatakan muka dua, dan Engkau juga berikan apa ya? Muka dua itu pada dia yang sudah berdoa buat saya. Semoga dia dijaga. Saya selalu mendoakan orang-orang yang menyakiti saya, karena ya saya yakin dan percaya bahwa dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Saya selalu berdoa buat orang-orang yang melukai hati saya, agar Tuhan berikan dia kehidupan yang mapan, berikan kehidupan mereka yang lebih baik lagi. Karena kalau mereka baik, damai, sejahtera, dan bahagia, mereka nggak akan ada waktu untuk melukai hati saya. Benar nggak sih? Luka itu karena saya izinkan. Saya tuh sangat kecewa sekali saat apa ya? Saat saya nggak bisa membantu orang lain. Saya tidak bisa membantu orang lain, itu saya sangat kecewa sekali. Bahkan saya bisa drop. Jadi buat teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah apa ya, menjaga saya. Bahkan Korea His sudah nyawer sama saya. Saya selalu ingin bersyukur dengan apa yang saya punya, dan saya cuma mengajarkan diri saya bagaimana untuk bersyukur dan berterima kasih. Sampai saya ada di 100 subscriber, itu nggak mungkin dengan kekuatan saya sendiri. Itu karena dukungan kalian. Masa iya sih video saya tuh di-share sama bapak ibunya suruh subscribe? Bener nggak sih? Jadi ini adalah anugerah. Kalau yang unsubscribe saya 1-2 karena dia adalah sindikat yang bermasalah dengan saya dan dia nggak terima, ya udah, nggak apa-apa. Sekali lagi, saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah unsubscribe video saya, dan kalian bisa mencari video-video yang lebih baik daripada saya. Dan saya sangat senang sekali dengan kritik dan saran dari kalian. Saya akan mencoba ini meremove muka saya yang satunya lagi. Jadi karena muka saya kan 2 nih, nggak tahu yang satunya di mana. Saya nggak tahu muka saya yang di mana ini. Kayaknya kalau muka saya lebih cantik lagi, mungkin saya ambil lagi ya muka saya. Tapi kalau mukanya lebih jahat, ya jangan deh, jangan. Ntar saya nggak diberkati Tuhan nanti. Jadi saya kalau memang itu memang benar, nonton di US Mbak cuman bisa bawa doa, semoga selalu dalam perlindungan Tuhan. Ini yang buat saya nangis. Saat saya dihina, saya masih bisa tersenyum, Mbak. Tapi saat saya didoain agar dijaga Tuhan, saya itu nelongso. Saya tuh malah ngerasa lucu dengan orang yang menghina saya, karena mereka tidak tahu saya. Tapi saat orang berdoa untuk saya dan saya dipasrahkan sama Tuhan, saya nelongso. Dosa aku masih banyak juga ya. Terima kasih teman-teman yang mendoakan saya. Jadi itu saya tuh malah lucu ya. Saya itu punya karakter yang sangat lucu, dimana saat saya dihina, saya tuh merasa bahwa oh mungkin benar sih, hinaan itu mungkin benar, jadi harus saya koreksi nih. Kalau saya dibilang muka 2, saya harus koreksi nih, mungkin benar juga gitu loh. Tapi kalau saya sudah didoakan, dan sampai sempat salah satu ibu itu di masjidnya itu selalu menyebut nama saya,
Saya ngerasa bahwa ya Tuhan, sampai segitunya saya didoakan orang-orang. Makanya saya tuh tidak khawatir dengan sesuatu di luar sana, tapi saya tuh sedih saat saya pribadi didoakan oleh orang-orang terdekat saya. Saya sangat sedih sekali ya. Gak tahu kenapa. Jadi buat teman-teman, saya nggak tahu harus ngomong apa. Pokoknya saya yakin penjagaan Tuhan itu lebih dahsyat. Saya yakin bahwa Tuhan akan memberkati saya dan keluarga saya agar saya tidak pernah berhenti untuk menolong. Saya selalu berdoa agar kalian semua bahagia, dan khususnya buat teman-teman yang benci sama saya tidak melarang Anda membenci saya, tapi secara pribadi saya mendoakan kalian agar kalian bahagia dan kalian memiliki taraf hidup yang lebih baik dibandingkan saya, agar kalian tidak ada waktu untuk menyakiti hati saya, agar kalian juga tidak ada waktu untuk ngetik dan menghina saya. Jadi saya pribadi, saya selalu berdoa buat orang-orang yang khususnya menyakiti saya, yang yang bilang unsubscribe saya berdoa semoga dengan unsubscribe saya Anda lebih bahagia dan Anda bisa menjadi lebih baik lagi, dan semoga ada channel-channel yang lebih memberikan pendidikan, ada channel-channel yang bisa memberikan kalian kenyamanan, dan nggak apa-apa saya ditinggalkan mboten nopo-nopo. Sing ngatur rezeki iki sing kuwasa, lek wong Hongkong nggak subscribe, tapi wong Amerika, wong Arab kono, wong Malaysia, wong Taiwan kono, kan yang bermasalah dengan saya adalah orang-orang yang ada di Hongkong. Terima kasih Bunda saweranya. Jadi kan yang bermasalah nih dengan orang-orang yang pedagang online yang ada di Hongkong nih, boleh dong saya berdoa kalau mereka unsubscribe, Tuhan satu orang unsubscribe saya, Tuhan gantikan orang yang lebih banyak lagi. Jadi saya percaya, dengan kemarin saya sempat berbicara dengan salah satu mbaknya. Iya, saya pernah ini satu cerita buat teman-teman bahwa kemarin tuh saya dapat telepon dari salah satu mbak, di mana dia harus mengikhlaskan tanahnya Sakru. Tanahnya Sakru itu udah dijual sama adiknya ke dia, sudah dikasih uang, tapi sama adiknya tiba-tiba lemah Sakru ini dijauh, dan karena lemah Sakrunya diminta, akhirnya rumahnya dibongkar. Saya baru kemarin mengajarkan dia tentang sebuah arti ikhlas. Saya bilang sama dia, Mbak, ikhlasin aja. Kamu pasti dapatkan penggantinya yang lebih. Sakru iso dadi sak hektar. Sakru iso dadi sak hektar. Jadi, saya katakan sama mereka, Sakru iso dadi sak hektar. Nah, ternyata hari ini saya yang kena. Ya, makanya mbaknya kemarin tuh nangis-nangis, saya paham banget saat dia nangis. Miss Yuni kok kebacut mentok adikku iki, lemah Sakru wis tak bayari. Kenapa sekarang kok diminta Miss Yuni? Mbak Si Mimi, terima kasih sekali. Wah, kalian ini aku wong nangis malah jualan nari mata, aku malah dilolok nih mbak mereka. Oke, jadi kemarin itu ini cerminan buat saya ya. Ini cerminan buat saya. Kemarin saya baru menjelaskan sama mbaknya bahwa ikhlaskan yang bukan punyamu. Dan setelah itu mungkin itu memang bukan punyamu. Jangan sampai karena tanah Sakru itu menjadi penyakit hati. Dan mbaknya bilang, ya wis Miss, tak ikhlas no. Dan hari ini Tuhan menegur saya secara langsung. Saya harus mengikhlaskan orang-orang yang unsubscribe saya, karena saya yakin Tuhan akan gantikan yang lebih. Oke? Jadi pasukan unsubscribe saya, terima kasih. Tuhan akan gantikan. Penny Kak Yuni bebas milih. Toh biarkan iyo. Gak apa-apa, senyum mana Miss, saya tetap senyum. Miss Yuni itu hofa ya. Oh, aku nggak pernah pahesan. Karena bagi saya untuk mendapatkan subscriber 100 itu sudah air mata, emosi dilolok nih gombal mukia wis tegar lah kasane ngomong ya Pak. Jadi sebenarnya saya cuma
Sekarang nggak tahu deh, saya nelongso karena tadi itu saya baca doa dari kalian. Saya tuh jadi nangis. Saat saya sudah ditinggalkan siapa-siapa, kalian tetap ada sama saya. Saya nggak punya teman loh teman-teman. Saya nggak punya tim, saya nggak punya kawan. Tapi saya punya sahabat yang tetap bersama saya apapun yang terjadi dan mengingatkan saya. Kadang-kadang sahabat saya selalu mengatakan bahwa saya memberitahu kamu bukan ingin membuatmu down, tapi lebih berhati-hati ke depannya. Jadi aku ini nangis malah untuk saweran 200 lebih piye to arek iki. Tak nangis nek aku sesuk ben entuk 200 nek. Aduh. Sampai umbelen aku rek. Saya suka Bu Yuni nangis, ngoceh, ngamuk, malah bahagia. Nggak ngerti mbak, saya itu pernah ya, ini cerita tentang Thomas ya. Ini cerita aja. Mungkin saya dulu pernah bercerita ya. Ceritanya adalah ada salah satu mbak itu suka sama Thomas, dan saya bilang sama Thomas, kamu boleh jatuh cinta, tapi saya nggak mau kamu pacaran. Kalau kamu mencintai seseorang, ngomong sama saya lamar dia dan kamu nikah. Karena saya tidak ingin jadinya fitnah. Dan karena dulu dia sering pacaran sama orang Hongkong, orang Taiwan, itu saya itu bukan nggak suka ya, tapi saya tidak ingin anak saya berubah. Suatu saat saya dengar kabar bahwa ada orang itu selalu SMS-an sama Thomas, dan selalu sepertinya anak saya itu wajib untuk membalas SMS-nya, dan selalu care gitu loh, selalu menanyakan. Ada dua cewek ini, dimana selalu nanya sudah makan belum, kenapa nggak balas SMS saya. Karena HP-nya Thomas itu saya pegang, HP saya itu Thomas yang pegang. Jadi HP saya itu yang megang anak saya. Kita satu keluarga HP di meja itu biasa saja. Kita nggak ada yang privasi. Nah, ini cerita aja ya. Dan setelah itu si Thomas tuh kenapa dengan dua cewek ini SMS-nya rutin. Saya makan pun difoto, dilaporin sama cewek ini. Akhirnya saya longso mbak. Aku gak iso ngamuk mbak. Karena powegel, cita-cita aku masih tinggi. Bukan saya melarang dia menikah. Saya sudah katakan kalau kamu ingin menikah, menikahlah. Tapi jangan cuman pacaran saja. Bener nggak? Jadi jangan cuman pacaran saja. Setelah itu saya telepon mbaknya ini. Saya tanya sama dua-duanya, kamu pacarnya Thomas bukan? Dan dia bilang bukan miss. Ya udah kalau bukan. Soalnya aku lihat SMS kalian akrab, tak pikir kalian pacaran. Seandainya dia mengaku pacaran, saya pun akan nikahkan mereka. Terus mbaknya ngomong, kan saya nggak pantas menjadi menantu Miss Yuni. Saya bilang, kalau kamu mencintai anak saya nikahkan kalian. Saya nikahkan kalian. Nah, setelah itu, tapi hati saya nangis mbak. Kenapa? Saya sudah bilang nih, bisnis aja belum bisa, kerja aja belum bisa, uang aja nggak ada. Masa iya dia hidupnya numpang sama saya? Nah dari situ saya nangis longso. Anak wis tak gede nih Tuhan. Aku iki kepingin anakku setidak-tidaknya di Hongkong itu punya rumah. Tapi kok wis kesusu pacaran, wis pacaran duwe anak. Terus piye? Apa duwe omah arekku? Kan malah kepikiran namanya orang tua. Aku jadinya mek nangis tok dia. Kenapa nelongso? Saya masih marah itu berarti saya sudah masih sayang dan berharap dia berubah. Tapi saat saya nangis saya sudah give up. Sudah kesel aku dengan anakku dewe. Akhirnya sejak hari itu anak saya bilang, "Mami, sakarepmu wis aku nikah mbek sapa ya aku melok awakmu. Jangan cutik aku dari kakakmu." Itu yang diungkapkan oleh anak saya. Kenapa saya begitu menyayangi anak-anak saya? Begitu juga dengan Meme, di mana Meme pernah dibully, Meme pernah disakiti orang, tanpa saya tahu. Ada juga yang mengatakan bahwa Meme itu bukan anak kandung saya. Tapi apa yang dikatakan Meme ke saya? Tahu nggak apa yang dikatakan Meme ke saya? "Mah, siapapun yang mengatakan bahwa saya bukan anakmu, nggak ada masalah dong, Mah. Kan mereka tidak tahu hubungan kita. Kan nggak perlu di-explain juga." Saya bilang sama Meme, "Kamu nggak apa-apa Me dihina orang, dimarahin." "Ah Mama, biasa aja kali. Dia juga nggak bisa kok nembus di hati. Dia nggak menggores di tanganku. Aku mau dibilang bukan anakmu lah, aku mau dibilang anak pungut lah. Itu udah nggak penting Ma. Aku bukan anak kecil lagi Ma. Aku sudah bisa pencak silat," dia bilang sambil menghibur saya. Makanya
Saya tuh bersyukur banget karena apa yang saya tanam ternyata itu buah karmanya manis buat anak-anak saya. Jadi saya punya anak-anak yang mengabdi, punya anak-anak yang sayang sama saya. Dan saya nggak tahu nih apa yang saya tanam dulu, dan hasilnya sangat manis sekali ke anak-anak saya. Jadi ini sangat manis sekali. Saya nggak tahu, saya nggak rela anak-anak saya disakiti orang, tapi anak saya nyantai aja loh. Ada yang menghina, cari staff, kenapa nggak anaknya yang di Indonesia diambil? Anak saya baca, Mbak, dan anak saya bilang apa? Suka-suka gue dong. Aku mau di Hong Kong atau enggak, atau di Indonesia, kenapa ya orang lain yang ngatur? Saya tuh mikir aku banteran, Mbak, tapi ternyata anak-anakku enggak. Anak-anak saya itu sangat apa ya? Bisa dibilang anak-anak saya itu kuat banget. Saya nggak tahu dalam hatinya ya, tapi mereka adalah anak-anak kuat. Saya sangat bangga sekali dengan mereka, walaupun mereka tidak memiliki apa-apa, tapi mereka punya kesopan santunan, rasa empati. Anak saya memiliki itu ya. Jadi Thomas dibilang ganteng enggak, kaya juga enggak, Meme cantik enggak, pinter juga enggak, tapi mereka mau punya sopan santun dan rasa empati yang besar menurut pendapat saya ya. Ya koreksi saya jika saya salah. Dan itu sudah merasa